Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Maulana Adi, mahasiswa Hubungan Internasional angkatan tahun 2020. Di sini saya akan memperkenalkan mengenai kondisi sistem sosial budaya masyarakat Banyumas. Kondisi sosial budaya masyarakat Banyumas pada dasarnya sama seperti kondisi sosial masyarakat Jawa pada umumnya. Namun, kondisi sosial masyarakat Banyumas memiliki perbedaan dan ciri khas tersendiri yang menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Ciri khas tersebut diantara lain yaitu yang pertama, bahasa Ngapak. Bahasa Ngapak merupakan bahasa yang hanya berkembang di masyarakat Banyumas. Bahasa Ngapak memiliki karakter lugu dan terbuka, tidak terdapat banyak gradasi dalam bahasa Ngapak, serta digunakan sebagai bahasa ibu oleh sebagian besar masyarakat Banyumas, yang artinya bahasa Ngapak sendiri digunakan sebagai bahasa yang digunakan percakapan dalam kesehariannya. Lalu bahasa Ngapak sendiri mendapat pengaruh dari bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa Tengahan, dan bahasa Sunda. Lalu kemudian pengucapan konsonan di akhir kata diucapkan atau dilafalkan dengan sangat jelas. Dan pengucapan vokal a, i, u, e, o juga dibaca dengan sangat jelas. Masyarakat Banyumas menganggap bahwa tidak menggunakan orang Ngapak, orang Penak, yang artinya tidak menggunakan bahasa Ngapak, rasanya seperti ada yang aneh dan ada yang kurang. Makanya ada kayak istilah orang Ngapak, orang Penak. Contohnya bahasa Ngapak yaitu inyong yang artinya aku, rika yang artinya kamu, kencot yang artinya lapar, ucih yang artinya cerewet, dan bajuk yang artinya tidak punya etika. Yang kedua yaitu kejawen. Kejawen merupakan perpaduan antara budaya Jawa dengan Islam. Masyarakat Jawa pada umumnya memang masih ada yang menganut kejawen, seperti di masyarakat Banyumas yang memadukan Islam dengan perhitungan Jawa. Seperti perayaan acara Tahun Baru Islam juga memperhitungkan dengan pertanggalan Jawa, lalu ada Maulid Nabi yang dihitung menggunakan pertanggalan Jawa. Biasanya di acara Maulid Nabi, masyarakat Banyumas itu pada umumnya melaksanakan acara tradisi pencucian keris di sumber mata air suci. Lalu masyarakat Banyumas pada umumnya biasanya melakukan acara syukuran itu selalu menggunakan kembang atau bunga sebagai pelengkapnya. Yang ketiga yaitu masih kentalnya animisme dan dinamisme di masyarakat Banyumas. Sebagai contoh yaitu adanya kesenian epek, di mana kesenian itu kuda lumping yang dipakai dianggap memiliki kekuatan tersendiri, yang dipercaya bahwa di dalam kuda tersebut ada isinya, ada rohnya yang dipercaya masyarakat Banyumas. Lalu ada juga situs sumur mas di Banyumas yang selalu diberi sesaji, yang dianggap juga tempat tersebut memiliki penunggu atau roh yang harus disegani. Selanjutnya itu yang keempat, ada kesenian yang masih lestari hingga sekarang. Contohnya itu kentongan, yaitu kesenian yang menggunakan bambu yang ditabuh. Lalu ada begalan, di mana begalan yaitu biasanya digunakan
pada saat acara pernikahan, dan hanya ada di masyarakat Banyumas. Yang kelima yaitu makanan tradisional. Antara lain yaitu tempe mendoan. Tempe mendoan sendiri berbahan dasar tempe yang digoreng dengan tepung, biasanya dimakan dengan cabai rawit atau sambal kecap yang diisi cabai rawit. Kemudian ada getuk goreng yang berbahan dasar singkong yang ditumbuk dan dikasih gula lalu kemudian digoreng. Kemudian ada soto Sokaraja, seperti soto pada umumnya, namun soto Sokaraja menggunakan sambal kacang yang dicampur bersama kuah. Rasanya sangat kental sekali. Makanan tradisional tersebut di Banyumas sangat familiar dan banyak penjualnya. Tak heran banyak yang berkunjung ke Banyumas untuk mencicipi makanan tradisional tersebut. Kemudian ada kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat Banyumas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, masyarakat Banyumas mayoritas memeluk agama Islam, namun tak lainnya juga ada yang memeluk selain agama yang diakui di Indonesia. Ada beberapa kecamatan yang memiliki warga yang memeluk agama lainnya. Hal ini seperti relevansi dari adanya kejawen dan Islam Abangan. Kemudian kondisi perekonomian di Kabupaten Banyumas. PDRB atau Pertumbuhan Produk Domestik Regional daerah Banyumas pada tahun periode 2011 hingga 2019 didominasi oleh sektor industri pengolahan, kemudian disusul oleh perdagangan, kemudian konstruksi dan pertanian, hingga jasa pendidikan. Dari adanya data tersebut, berarti mayoritas masyarakat Banyumas memiliki pekerjaan di bidang industri pengolahan dan perdagangan. Kemudian ada indeks kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Dalam beberapa tahun terakhir, indeks kemiskinan masyarakat Banyumas sempat menurun, namun pada tahun 2020, kondisi tersebut malah naik karena pada tahun 2020, pandemi corona menyerang Indonesia khususnya termasuk di Banyumas, sehingga banyak warga yang terdampak dari adanya pandemi corona. Mungkin beberapa warga kehilangan pekerjaannya karena keputusan pemerintah dalam pembatasan sosial. Kemudian ada kondisi sosial dan kesejahteraan rakyat Banyumas. Berdasarkan IPM Kabupaten Banyumas terbaru tahun 2020 sebesar 71,98%, di mana angka harapan hidupnya meningkat sebesar 0,03% atau 71,98% per tahun. Kemudian rata-rata lama sekolahnya juga meningkat 0,10%, dan harapan lama sekolahnya juga meningkat 0,03%. Namun pengeluaran pendapatan per kapita justru turun sebesar 225. Mungkin hal ini disebabkan juga oleh adanya pandemi corona yang menyebabkan beberapa masyarakat berhati-hati dalam mengeluarkan pengeluarannya dan menghandle pengeluarannya demi menghemat pengeluaran. Karena memang dalam situasi pandemi corona saat ini masih banyak yang kesusahan dan masih banyak yang kehilangan pekerjaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kondisi sosial, budaya, dan perekonomian di
masyarakat Banyumas. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.